Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bagi orang yang hidup pada zaman Yesus, perintah untuk mengasihi musuh dan mendoakan itu dianggap sangat ekstrim. Mungkin sekarang juga kita masih berpikir begitu. Tapi Yesus mengatakan itu karena apa? Karena selama orang tetap mempunyai dendam, artinya kekerasan dan balas dendam itu tidak pernah akan selesai. Dan yang terjadi adalah situasi tidak pernah ada damai. Memang situasi mengasihi musuh dan mendoakan mereka itu sebetulnya adalah situasi surgawi. Yang dimana di sana situasi orang sungguh-sungguh mengalami kedamaian, tidak ada permusuhan. Tetapi apakah itu tidak bisa diwujudkan di dunia ini? Maka kalau kita melihat tulisan dari Rasul Santo Paulus, dia melihat orang Makedonia Utara yang memberi kepada orang lain tidak usah menunggu mereka menjadi kaya dulu. Dalam kemiskinannya mereka menunjukkan kasih. Dan itu dikatakan kepada umat di Korintus supaya mereka meniru itu. Dan kalau sekarang kita melihat Yesus mengatakan perintah baru untuk waktu itu karena apa? Karena yang ada adalah perintah balas dendam. Dan itu adalah sah. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1792 sebelum Masehi, itu Hammurabi, penguasa Timur Tengah, itu mengkodifikasi hukum yang disebut hukum balas dendam. Dan itu harus dijalankan mata ganti mata, gigi ganti gigi, karena itu yang adil. Sebetulnya di kalangan umat Yahudi sudah ada hukum yang dikatakan di dalam Sinai, yaitu 10 perintah Allah. Tapi dalam Ulangan 1918, cinta itu hanya terbatas pada bangsa, dan dendam itu hanya terbatas, mengasihi itu terbatas pada bangsa dan tidak boleh dendam kepada bangsanya sendiri. Maka Yesus kemudian mengoreksi itu. Kalau itu yang kamu buat, ya pemungut cukai juga begitu. Orang jahat pun berbuat begitu. Itu belum poin. Baru poin kalau kita mencintai orang yang membenci kita dan mendoakan mereka. Saudara-saudara sekalian, memang ini sulit. Tetapi marilah kita usahakan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin.